Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Di sini saya akan melakukan pembahasan AKT mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2. Nah, untuk materi yang dibahas yaitu ada 2, kantor pusat, kantor cabang, dan pelaporan segmen. Langsung saja kita masuk ke soal 1. Di sini soal 1 yaitu pada tahun 2019 Smart City Ltd memiliki satu kantor cabang Small City di kota yang berbeda. Transaksi selama tahun 2019 sebagai berikut. Nah, ini ada transaksinya. Pertama, KP mentransfer uang tunai ke KC sebesar 1.000, lalu KC menerima persediaan barang yang dicatat KP sebesar 60.000, lalu KC membeli peralatan seharga 500 yang dibebankan ke KP. Penjualan kredit KC sebesar 80.000 dan harga pokoknya 45.000. Hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City 62.000. Hasil pengeluaran biaya operasional KC Small City 20.000. Small City mengirim uang tunai ke KP sebesar 37.500 dan pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City sebesar 3.000. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal transaksi dalam pembukuan KP dan KC tahun 2019, membuat jurnal penutup di KC dan jurnal penyesuaian karena laba atau rugi KC di pembukuan KP, lalu menentukan saldo investment in branch dan saldo home office per 31 Desember 2019, lalu membuat kertas kerja laporan keuangan gabungan yang terdapat jurnal eliminasi dan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang per 31 Desember 2019. Di sini ada laporan keuangan gabungannya, home office dan branch-nya. Langsung saja kita jawab ke pertanyaan pertama, yaitu membuat jurnal transaksi pembukuan KP Smart City dan KC Small City. Sini saya copy dulu soalnya agar lebih mudah. Nah, sini kita bisa lihat jadinya samping-sampingan jurnal yang harus dibuat oleh KP dan KC. Pertama di sini KP mentransfer uang tunai ke KC Small City sebesar 1.000. Nah, karena KP mentransfer uang ke KC, berarti KP akan mengeluarkan uang, sehingga cash dikredit, dan KC akan mendapatkan uang, yaitu cash di debit. Untuk transaksi yang berhubungan dengan KP dan KC, transaksi antara KP dan KC yang saling berhubungan, maka kita menggunakan akun home office dan investment in small city branch. Akun investment in small city branch itu digunakan oleh kantor pusat atau home office jika dia melakukan transaksi kepada kantor cabang. Sedangkan akun home office itu digunakan oleh kantor cabang ketika dia bertransaksi dengan kantor pusat. Nah, saldo-saldo ini tuh saldo home office itu menunjukkan kepemilikan KC yang dimiliki oleh kantor pusat, seperti itu. Jadi jurnal nomor 1 itu seperti ini, investment in small city branch 1.000 pada cash di kredit 1.000, dan untuk kantor cabang cash di kredit dan home office di debit cash di debit 1.000 dan home office di kredit 1.000. Lalu di sini KC small city kantor cabang menerima persediaan barang dagangan yang dicatat KP sebesar 60.000. Nah, KP mencatat persediaannya at cost, berarti sesuai dengan nilai inventory yang ada di gudangnya. Maka di sini karena dia mengirimkan inventories, maka inventoriesnya kita kreditkan. Debitnya kita masukkan ke investment in small city branch sebesar 60.000. Lanjut, kantor cabang menerima persediaan, maka inventories kita debitkan 60.000 dan home office dikreditkan 60.000. Yang ketiga, KC Small City membeli peralatan seharga $500 yang dibebankan ke KP. Di sini dia membeli peralatan yang dibebankan ke KP, berarti dia menggunakan uangnya KP. Oleh karena itu, di sini kita jurnal equipment small city branch 500,
pada investment in small city branch 500 karena dia menggunakan dana yang dari KP. Lalu di sini kita membayarnya cash 500 dan home office di debit 500. Lalu yang keempat, jurnal penjualan kredit KC Small City 80.000 dan harga pokoknya 45.000. Penjualan kredit otomatis di KC akan dibuat jurnal account receivable 80.000 dan sales 80.000 karena penjualan secara kredit, dan harga pokok penjualannya cost of goods sold 45.000 dan inventories di kredit 45.000. Lalu sini jurnal kelima, hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City 62.000, berarti account receivable-nya telah dibayar sebesar 62.000, maka kita menerima cash 62.000 dan mengkredit account receivable 62.000. Pengeluaran biaya operasional KC Small City 20.000, berarti di KC kita buat jurnal operating expenses 20.000, yaitu biaya operasional pada cash di kredit 20.000. Oh ya, untuk jurnal-jurnal nomor 4, 5, dan 6 itu tidak melibatkan jurnal di KP karena ini melibatkan KC dan pihak luar, bukan ke KP. Lalu jurnal yang ke-8 jurnal yang ke-7, Small City mengirim uang tunai ke KP sebesar 37.500. Small City itu kantor cabang mengirim uang, otomatis cash keluar di bagian cabang, dia mengeluarkan cash 37.500 dan di debitnya dengan akun home office karena berhubungan dengan kantor pusat. Lalu di kantor pusat dia menerima cash, otomatis cash di debit 37.500 dan investment in small city branch 37.500 di kredit. Lalu yang terakhir, pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City. Nah, berarti ini beban operasional KP tapi dibebankan di pembukuan KC. Berarti masuk ke operating expenses. Kita di sini dulu. Nah, di sini investment in small city branch 3.000 pada operating expenses 3.000 di kredit dan operating expenses 3.000 dan home office di kredit 3.000. Jadi dia dibebankan di KC. Lalu nomor 10 setelah kita membuat jurnal transaksi di KC dan di KP, kita akan membuat jurnal. Di sini perintahnya membuat jurnal penutup di KC dan jurnal penyesuaian karena laba rugi KC di pembukuan KP. Oke, karena kita membuat jurnal penutup dan jurnal penyesuaian, maka kita masuk lagi ke bagian jurnal. Nah, di sini pertama kita menutup membuat jurnal penutupan di KC, otomatis yang ditutup adalah akun-akun nominal. Jadi kita tutup akun sales yaitu 80.000. Yaitu 80.000 dapat dari sini nih. 80.000 kita telah melakukan transaksi 80.000. Lalu di kreditnya ada cost of goods sold sebesar 45.000, operating expenses yaitu 20.000 ditambah 3.000. Selisihnya yaitu 12.000 merupakan laba karena akun sales lebih besar dari akun expenses-nya. Karena ini adalah laba 12.000 dan perusahaan lanjut membuat jurnal penyesuaian atas laba tersebut. Labanya ditutup, kita buat di jurnal KP dan KC. Sini di KP kita membuat jurnalnya seperti ini. Investment in small city branch 12.000 pada income from branch 12.000 itu didapat dari nilai laba
yang dari ditransfer dari KC ke KP. Sini kita masukin ke akun income from branch dan investment in small city. Nah, di bagian KC-nya, KC akan menjurnal income summary 12.000 pada home office, di kredit 12.000. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat saldo investment in small city branch dan home office. Nah, saldo investment ini dan home office nilainya harus sama pada akhir periode. Jika tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, kita akan membuat tabel seperti ini. Pertama, sini kita lihat transaksi apa saja yang berhubungan antara KP dan KC yang saling berhubungan, yaitu kita lihat dari jurnalnya ini. Jika dua-duanya ada jurnal, berarti transaksi saling berhubungan. Jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga, jurnal ke-8, ke-9, dan ke-11. Nah, otomatis jurnal-jurnal itulah yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Pertama, jurnal pertama itu ketika KP mengirimkan uang 1.000 ke KC, berarti untuk bagian investment in small city branch, pengiriman cash kantor cabang, berarti dia akun investmentnya bertambah kan, di debit 1.000, berarti saldonya 1.000. Lalu dia mengirim barang ke cabang, ketika dia mengirimkan inventory, akun investmentnya bertambah 60.000, seperti ini. 1.000, nih investment di debit 1.000, investment di debit 60.000. Lalu yang ketiga, ketika membeli equipment yang dibebankan ke KP, investmentnya berkurang di kredit 500, berarti berkurang di kredit 500. Lalu transaksi selanjutnya, ketika ada penerimaan uang dari KC 37.500, akun investmentnya bertambah, akun investmentnya berkurang di kredit 37.500. Lalu beban operasi yang dialokasikan ke KC, di sini akun investmentnya bertambah 3.000 dan pengakuan laba yaitu di debit 12.000. Otomatis di akhir periode ini sebesar 38.000. Untuk home office juga sama, penerimaan cash dari kantor pusat 1.000. Kita lihat dari sini di kredit 1.000, lalu di kredit bertambah 60.000 lagi dari penerimaan persediaan, lalu di debit 500 pembebanan pembelian equipment, lalu di debit 37.500 pemberian uang kepada KP, lalu di kredit 3.000 pembebanan operating expense KP, lalu di kredit 12.000 penutupan laba ke KP. Nah, ini sama kan nilainya 38.000. Nah, ini harus sama ya. Kalau tidak sama berarti ada yang terjadi salah pencatatan. Langsung aja kita masuk ke kertas kerjanya. Di sini kertas kerja yang tadi di atas di sini kita isi dengan angka-angka yang dimerahi ini, yang dikasih tanda tanya, kita isi dan kita buat kertas kerja gabungannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, tadi yang dimerahi itu yang income from branch pertama. Income from branch itu adalah nilai yang sudah kita jurnal tadi, yaitu sebesar 12.000 yang ini. Nah, kita masukkan ke sini 12.000. Lalu retained earning end of the year, ini itu masih tanda tanya tadinya. Kita isi cara menghitung ini yaitu dengan retained earning beginning ditambah net income dikurangi dividend declared. Ya, hasilnya adalah 117.000. Lalu di sini investment in small city branch 38.000 itu kita dapatkan dari nilai yang tadi telah kita hitung di tabel ini. Nilai akhirnya 38.000 kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Lanjut, retained earnings-nya ini dulu total asetnya, berarti kita tinggal jumlahkan. Ini total aset yang ada di KC sebesar 38.000 dan total aset ini
sama nilainya dengan total investment in small city branch yang ada di KP. Ini menunjukkan bahwa KP memegang penuh KC, intinya memiliki seutuhnya KC. Ya, seperti kalau di akuisisi 100% dimiliki asetnya selama sebanyak 100% sama dengan KPKC. Semua aset KC itu dimiliki oleh KP sebesar 100%-nya. Ya, lalu kita masuk ke retained earnings. Ini 117.000 kita isi dengan yang ini tadi 117. Maka total aset dan total liabilities di KP yaitu 287.000 dan di KC itu 38.000. Kita buat jurnal eliminasinya. Nah, yang dieliminasi dalam pembukuan KP dan KC yaitu akun home office dan investment, dan juga ketika pembagian laba yang income from branch itu adalah akun-akun yang ditutup. Pertama kita buat jurnalnya dulu untuk menutup akun-akunnya. Pertama kita menutup atau mengeliminasi laba dari KC jurnalnya, yaitu income from branch di debit 12.000 dan net income branch di kredit 12.000. Lalu kita mengeliminasi atau menutup akun home office dan investment. Kita tutup di sini home office di debit 38.000 sesuai dengan saldo akhir yang telah kita hitung di tabel tadi. Lalu investment in small city branch 38.000 di kredit. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan home office di debit 38.000, investment di kredit 38.000, income from branch di debit 12.000 dan net income di kredit 12.000. Hasilnya kita totalkan net income yaitu sebesar 87.000, hasil dari 480 dikurangi 280 dikurangi 113.000 karena ini 0 hasilnya 87.000. Lalu retained earning at the end of the year sama karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Dan untuk total aset sini kita tambahkan 25 ditambah 5 ditambah atau dikurang dari jurnal eliminasi. Ini dapat 30.000, ini juga dapat 57, 60. Untuk investment ini ditambah 38 tambah 0 ditambah 0 di sebelah debit dikurangi 38.000, hasilnya 0. Maka di sini total asetnya itu 287.000, hasil total dari semua ini. Lalu bagian pasifaknya 20.000 ini habis ya. Jadi sisa 0, 150.000 dan 117.000, totalnya 287. Jadi nilai gabungannya itu nilai kertas kerja gabungannya itu neraca gabungannya itu nih nilainya akan sama dengan nilai yang ada di KP. Mengapa? Karena nilai yang ada di KC ini sebenarnya sudah termasuk di dalam KP, yaitu di akun investment in small city branch ini. Otomatis ketika dieliminasi ini akan sama dengan nilai yang ada di KP. Seperti itu. Lalu tinggal kita buat bentuk format laporannya. Sini berarti ada income statement dengan net income 87.000. Lalu ada retained earning statement 117.000 dan ini belum diganti. Ini adalah financial position statement December 31st, 2019. Oke, sudah. Ini ada pembahasan soal nomor 1 tentang KP dan KC. Selanjutnya soal nomor 2 tentang pelaporan segmen. Jadi pelaporan segmen ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki segmen operasi lebih dari satu. Perusahaan-perusahaannya itu seperti perusahaan yang besar-besar, perusahaan multinasional, perusahaan dengan banyak
anak, perusahaan konglomerat, dan sebagainya. Nah, di sini pelaporan segmen itu diatur dalam PSAK 5, yaitu tentang segmen operasi, di mana segmen operasi yang material itu harus dilaporkan secara terpisah di dalam laporan keuangan, di dalam pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu ada di PSAK 5 tadi. Nah, standarnya yaitu untuk melakukan pelaporan segmen dilakukan dua jenis uji, yaitu uji 10% dan uji komprehensif 75%. Di mana uji 10% ini kita akan menilai apakah segmen operasi yang dimiliki perusahaan itu pendapatan, laba, dan asetnya itu di atas 10% dari total pendapatan yang dimiliki perusahaan. Nah, sedangkan apabila segmen tersebut sudah lulus atau di atas dari 10%, maka segmen tersebut harus dilaporkan secara terpisah di laporan keuangan. Nah, ketika sudah lulus uji 10% tadi, maka kita lanjut ke uji komprehensif 75%, yaitu dari segmen operasi yang telah lulus uji 10% tersebut, total pendapatannya itu apabila di atas 75% dari total pendapatan konsolidasi perusahaan, maka perusahaan tidak perlu menambahkan segmen operasi lain agar di atas 75%. Jika di bawah itu, maka harus ditambahkan segmen operasi lain hingga total pendapatan segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah itu di atas 75% dari total pendapatan konsolidasi. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Jadi kita langsung masuk ke latihan soal. Di sini ada data Peerless Corporation. Dia memiliki 5 segmen operasi, yaitu food, packaging, commercial, health, dan chemical. Di sini dia ada divisi administrasi korporat kantor pusat untuk biaya umum Peerless Corporation. Nah, di sini juga ada kertas kerja analisis segmen operasi dan laporan keuangan konsolidasi Peerless Corporation dan subsidiary. Di sini ada data terkait revenue, yaitu pendapatan, profit, laba, dan aset. Kita diminta untuk sama data consolidated ya. Ini per operating segmentnya, ini general corporate-nya, ini gabungannya, dan ini intersegment elimination-nya. Di sini kita diminta berdasarkan uji materialitas 10% dari total pendapatan, laba rugi dan aset, segmen bisnis apa yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan. Lalu yang kedua, melakukan uji komprehensif, yaitu tentukan berapa jumlah pendapatan di luar pendapatan antar segmen dari segmen-segmen tersebut. Tentukan apakah jumlah pendapatan di luar pendapatan antar segmen dari segmen-segmen tersebut di atas 75% dari pendapatan konsolidasi. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil uji materialitas 10% dan uji komprehensif dari ini buatlah kesimpulan segmen bisnis apa yang harus dilengkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi Peerless Corporation subsidiaries. Kita masuk ke pertanyaan pertama untuk menguji materialitas. Nah, di sini kita diminta uji materialitas 10% dari total pendapatan, laba atau rugi dan aset. Jika salah satunya di atas 10%, maka segmen operasi tersebut wajib dilaporkan secara terpisah dalam pengungkapan laporan keuangan. Di sini kita tulis di sini ada 5 segmen, yaitu food, packaging, commercial, health, dan chemicals. Pertama, kita uji pendapatan dulu. Kita masukkan nilai pendapatan per segmen operasinya, total pendapatannya termasuk pendapatan antar segmen, yaitu yang ini 323, 113, 45.086 dan 33.000. 323, 113, 45, 86 dan 33.000, totalnya 600.000. Total pendapatan 600.000. Di sini kita hitung berapa persentase total revenue ini dari total keseluruhan pendapatan segmen operasinya. Di sini berarti
323.000 dibagi totalnya 600.000 sama dengan 53%. Yang kedua ini 18%, yang ketiga 7,5%, yang keempat 14%, yang kelima 5,5%. Nah, dari data ini yang di atas 10% otomatis dia lulus uji pendapatan. Yang di bawah 10% dia tidak lulus uji pendapatan. Maka yang lulus adalah yang segmen food, packaging, dan health. Komersial dan chemical itu tidak lulus karena di bawah 10%. Lalu kita masuk ke uji laba atau rugi. Di sini kita lihat segmen food, semua 5 segmen ini berapakah laba atau rugi yang dilaporkan. Nah, di sini kita lihat datanya dari sini. Income before taxes. Di sini untuk segmen food dia laba 198. Untuk segmen packaging dia laba 59. Yang ini nih. Ya 59. Untuk segmen komersial dia rugi 25.000. Nih rugi ada minusnya ya. Untuk segmen health dia laba 22.000 dan untuk segmen chemicals dia rugi 9.000. Maka kita pindahkan nilainya ke sini. 9859. Nah, ya kayak gini. Ditotalkan, maka total profit segmen yang dilaporkan yaitu 279 dan ruginya itu 34.000. Nah, yang jadi pembanding adalah total laba yang dilaporkan oleh segmen yang dimiliki oleh perusahaan itu yang 279 ini. Ya, jadi nilainya yaitu untuk pembaginya adalah nilai yang ini, profit. Kita masuk ke segmen ini, tadi kita pindahkan 198, 59, terus 25. Nah, angka-angka yang ini kita absolutkan sehingga dia itu berubah jadi positif semua. Jadi di sini seakan-akan dia adalah laba. Ya. Seakan-akan dia adalah laba. Jadi 198, 59, 25.000, 22.000 dan 9.000. Kita lihat persentasenya 198 dibagi 279 sama dengan 70,97. Packaging 21%, komersial 8%, health 7%, dan chemical 3%. Dari data sini terlihat bahwa yang di atas 10% yaitu food dan packaging yang telah lulus uji 10%, uji materialitas 10% laba rugi. Lalu di sini ada uji 10% aset. Di sini 10% aset itu sama, kita tulis 5 segmen operasi yang dimiliki perusahaan yang dimiliki Piraeus Corporation itu. Lalu nilai asetnya kita ambil dari sini 411, 375, 100, 310, 80 yang ini. Nah, sudah ketemu totalnya 176 sama seperti sebelumnya, kita bandingkan dari 411 dibagi 1276. Hasilnya untuk food itu total asetnya itu 32%, packaging 29%, komersial 7%, health 24%, dan chemicals 6%. Otomatis yang di atas yaitu yang lulus uji materialitas yaitu food, packaging, dan health. Setelah itu kita buat ringkasannya, yaitu segmen mana saja yang telah lulus uji materialitas. Nah, di sini kita terlihat food, packaging, komersial, health, dan chemical setelah melalui uji revenue, profit or loss, dan aset, terlihat bahwa terlihat bahwa segmen komersial dan chemicals yang tidak memenuhi uji materialitas sama sekali. Jadi, jika salah satu uji yang telah dilakukan itu terbukti atau melampaui gitu, maksudnya dia lulus uji, maka dia itu bisa dilaporkan sebagai segmen operasi yang terpisah. Hanya salah satu saja sudah boleh dilaporkan secara terpisah, tapi jika tidak ada sama sekali maka tidak dilaporkan. Namun, belum sampai sini untuk melaporkannya. Kita lihat lagi untuk
uji komprehensif 75%, di mana segmen operasi yang tadi telah lulus uji materialitas ini, yang food, packaging, dan health, ini kita lihat apakah total pendapatan yang dimiliki tiga segmen operasi ini di atas 75%, telah melampaui 75% dari total pendapatan konsolidasi, ya. Jadi kita lihat di sini uji komprehensif 75% dari segmen yang telah dilakukan uji materialitas dan telah lulus uji. Di sini food 317 itu dari ini food 317. Jadi sama ini untuk menghitung uji komprehensif itu tadi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, dia itu menggunakan pendapatan selain pendapatan antar segmen. Jadi pendapatannya itu khusus yang pendapatan di luar antar segmen gitu ya. Jadi kita menggunakan 317, 95, dan 86. Dan pembandingnya yaitu consolidated revenue. Pendapatan konsolidasi yaitu nilainya yang ini. Consolidated revenue 572. Nah, yang ini ya. Kita pakai yang ini sebagai pembandingnya. Tadi kita pindahkan 317, 95, 86. 317, 95.000, dan 86. Kita totalkan 498. Consolidated revenue-nya yaitu 572. Maka reportable segments revenue-nya yaitu sebesar 87% dari consolidated revenue. Artinya telah di atas 75% dan berarti telah lulus uji komprehensif. Oleh karena itu, jika di atas 75%, maka entitas tidak perlu menambahkan segmen operasi lain untuk dimasukkan ke dalam pelaporan segmen terpisah. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya itu, jadi 3 ini bisa dilaporkan secara terpisah tanpa perlu menambah segmen operasi lain karena kurang lulus uji material komprehensif, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini 87%. Lalu kita diminta untuk membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil buat kesimpulan segmen bisa apa yang laporan dalam keuangan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu yang dilaporkan dalam pengungkapan laporan konsolidasi untuk segmen operasi secara terpisah yaitu segmen food, packaging, dan health yang telah lulus dari uji komprehensif dan material. Sini yang kita tulis segmen yang dilaporkan dalam laporan keuangan secara terpisah adalah segmen food, packaging, dan health karena telah lulus uji materialitas dan uji komprehensif sesuai dengan PSAK 5. Nah, seperti itu kesimpulan yang bisa dibuat. Itu bisa dimodifikasi dengan apapun, intinya yang dilaporkan segmen yang dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan yaitu segmen food, packaging, dan health. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk AKT kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan terima kasih semuanya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.